Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita ini untuk seorang graphic design pemula, pemula kira-kira kalau menggunakan AI itu bagaimana, AI apa saja yang harus yang kita akan gunakan. Jadi saya sudah milih beberapa poin yang untuk saat ini mungkin kedepannya akan berubah gitu ya. Tapi yang saat ini saya pakai itu ada Canva, Leonardo, Adobe Firefly, Playground, Styler atau Bing, Upscaler, terus kemudian ada lagi Creative Fabrica, teman-teman. Oke, satu-satu. Jadi teman-teman ketika kita ingin bermain sebagai seorang desain grafis, kira-kira AI mana aja yang dipakai ya. Setiap orang beda-beda. Nah, kalau saya sendiri saya gunakan beberapa poin yang tadi. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan Canva untuk membuat mungkin poster dan sebagainya. Terus di sini kita juga bisa saya sukanya dengan Canva yaitu ketika kita masuk ke dalam satu generate ya gambar, kita ambil gambar yang kita miliki, terus kemudian kita edit dan sebagainya, dia tuh ada beberapa pilihan yaitu seperti kayak tipografinya ya, style yang sudah disiapkan, kita tinggal pilih aja, tinggal kita atur aja. Tapi teman-teman di sini Canva tidak sepenuhnya free ya, nanti ketika kita tidak menemukan yang unik atau yang aneh, yang keren dan sebagainya, kita harus pakai yang pro. Itu dia. Dan berikutnya si Canva sendiri juga terhubung dengan aplikasi-aplikasi AI lainnya. Jadi teman-teman bisa ngambil di sini ada beberapa AI ya, ada ya macam-macam. Di sini ada Mojo AI, ada Evo dan sebagainya. Kita bisa gunakan ini sebagai pendukung. Jadi sebenarnya dia ngelink ke aplikasi AI lainnya dan kita bisa mengenerate langsung di sini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan Leonardo. Leonardo itu seperti apa? Jadi Leonardo ini untuk yang Canva teman-teman silakan gunakan bebas ya. Bisa bikin poster, animasi dan sebagainya. Kalau untuk Leonardo di sini saya biasanya gunakan ketika saya ingin membuat poster yang sifatnya bentuknya 3 dimensi. Kalau teman-teman mau tahu cara kerja Leonardo seperti apa, teman-teman boleh lihat di playlist video saya mengenai Leonardo, yaitu membuat video supaya bisa menjadi cerita pendek seperti apa kurang lebih. Nah, ini untuk orang desain grafis boleh nih, kalau misalkan mau bikin storyboard atau misalkan mau bikin poster yang ada gambar-gambar 3D seperti ini. Jadi kita bisa mengenerate gambarnya menggunakan Leonardo. Ini cukup bagus dan keren banget. Cuman di sini kesulitan kalau kita misalkan mau buat teks ya, tidak sebebas seperti yang kayak di Canva gitu ya. Oke, selanjutnya saya coba untuk ke Adobe Firefly ya. Nah, Adobe Firefly ini teman-teman, ini saya sudah buat videonya juga ya, teman-teman boleh lihat. Jadi di ini kalau nggak salah AI yang pertama kali saya buat. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa elemen dari gambar foto yang ada, terus kemudian teman-teman bisa menambahkan. Di sini ada, sini sama kayak Leonardo juga, bisa teks ke gambar image gitu ya. Terus kemudian di sini juga bisa menghapus background, menggantikan, dan kita juga bisa belajar tipografi di sini. Tipografi khusus buat special effect di Adobe. Dan di sini juga ada fasilitas generatif recolor. Mungkin teman-teman pengen belajar mengenai warna ya, kira-kira recolor seperti apa. Terus kemudian teman-teman juga bisa mengatur text to template kurang lebih seperti itu. Dan ada lagi kelebihan dari si Adobe, kita juga bisa merubah seperti ini. Ini dia Adobe Firefly ya, dari gambar yang sebelumnya dan sudah seperti apa, jadi dibuat lebih detail, keren banget ya. Terus kemudian ada explore lainnya, ini bukan hanya untuk wajah ya, bisa untuk background juga, bisa untuk animal juga ya. Jadi kalau misalkan untuk yang animal jadi kayak gini detailnya, jadi sebenarnya dari gambar yang biasa menjadi fantasi dan sebagainya. Terus ada potret juga, ada makro, jadi teman-teman bisa bermain gambar yang bagus di sini. Mungkin bagi orang-orang di channel tuh kalau main Photoshop, wah nyari gambar-gambar foto, bagaimana di sini bisa juga. Terus ada kalau untuk people foto bareng, nah juga bisa pakai ini. Atau mau mengenai makanan tinggal pilih aja gitu ya, kurang lebih, atau yang lainnya boleh pakai. Di sini ada explore yang lainnya dikembangkan oleh si Adobe ya, bisa. Ini saya tunggu, ini dia 3D to image ya. Jadi 3D to image-nya tuh ibaratnya gambar yang kita buat kemungkinan dari software 3D terus kemudian dimasukin ke dalam. Saya nggak tahu ya, ini tebakan saya, mudah-mudahan bener, tapi kalau salah nggak apa-apa. Mungkin dari bentuk 3D yang kita buat dari modeling terus kemudian dijadikan tekstur, dibuat lebih realis kurang lebih. Ini juga saya tunggu sketch to image. Sebenarnya sudah ada aplikasi lain sketch to image gitu ya.
bisa menggunakan styler juga bisa, nanti saya jelasin. Terus kemudian ini juga ada tambahan lagi yang lainnya. Jadi banyak pengembangan di sini di Adobe Firefly ya kurang lebih. Oke, selanjutnya adalah Adobe Playground. Nah, dengan menggunakan Playground kita tuh bisa bisa mencoba untuk menggeser-geser gambar-gambar yang kita miliki ini. Bisa geser kemari, bisa digeser kemari dan sebagainya. Itu dia. Nanti dari sini bisa digabung-gabung. Misalkan saya kepengen dari sini mau diedit nih, mau dihapus. Ini saya coba besar ya. Jadi sini ada, biasanya kalau kita menggunakan Playground yang saya suka ini, dia ada tutorialnya yang ngasih tahu pertama kali ini harus begini. Itu dia kelebihan dari si Playground, teman-teman. Jadi dengan Playground kita coba untuk menghilangkan background ya dengan klik di sini aja, lalu di remove, terus kemudian nanti kita gabung. Itu bisa, teman-teman. Saya sukanya gitu. Jadi ini siapa namanya nah itu dia hilang. Ini juga sama, dihilangin lah gitu kan. Saya geser, hilangin, saya gabung gitu. Itu bisa. Nanti baru kita tambahkan elemen lagi, kita bikin gambar lagi, mungkin backgroundnya ditumpuk dan sebagainya. Ini bisa di send to back, send to front, dia hampir sama kayak styler. Jadi si Playground ini ibaratnya apa ya, penggabungan antara Adobe Firefly dengan Leonardo, kurang lebih gitu ya. Keren banget ini. Nah, dari beberapa gambar yang kita miliki ini, teman-teman, misalkan dari sini saya hapus gitu ya, saya hapus lagi kayak tadi, saya remove, sebentar. Nah, dari gambar yang ada ini nanti kita gabung seperti ini, terus kemudian kita edit lagi, bisa, teman-teman. Jadi misalkan saya kayak seperti ini nih, nah kayak gini, nah itu dia, nah gitu ya. Jadi teman-teman tinggal nambahin background, ini bisa digabung dari gambar ini, saya aktifkan bersamaan, dari gambar ini mau saya taruh di belakangnya, itu bisa. Gitu, teman-teman. Jadi kita bisa ngatur, nah gitu, nanti sisanya tinggal dihapus dan kita edit. Itu dia. Nanti setelah kita edit, kita gabung, ini udah otomatis menseleksi semua. Nah, itu saya sukanya di Playground ini bisa diedit di sini, ngatur di sini gitu. Nanti setelah itu baru kita gabung dan sebagainya. Nah, itu dia. Styler ini untuk apa? Jadi styler ini keren banget, teman-teman. Jadi kita bisa merubah gambar-gambar yang kita masukkan. Jadi intinya dari beberapa elemen yang kita masukkan, misalkan kayak seperti taruhlah bangku, terus kemudian ada sofa ya. Jadi teman-teman tinggal diklik aja di sini, tinggal masukin sofa, terus dimasukkan namanya TV, mungkin ditambahkan lagi kayak lemari dan backgroundnya dengan berbeda. Ini saya buatnya menggunakan PNG, teman-teman. Jadi saya simpan sebagai transparan, terus kemudian saya masukkan ke styler, dan styler ini baru di generate jadinya seperti apa. Bisa jadi seperti ini ya, itu dia poinnya yang kayak buat. Jadi awalnya memang bentuknya 2 dimensi, terus kemudian sama si styler ini bisa di generate menjadi 3 dimensi. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi ada variasi macam-macam. Ada yang ilustrasi warna coloring, full color, ada yang gambarnya bentuknya seperti ini, yang masih bersendan, dia ada bayangannya juga, dan dia juga bisa dibuat seperti kayak gambar kertas ya. Ini tergantung dari apa yang kita pilih di sini. Di sini banyak pilihan. Di sini kan ada banyak pilihan nih, ada yang kayak model kertas, paper cut, ini saya gunakan yang ini. Terus tadi kalau gambar-gambar yang ilustrasi yang ini saya menggunakan ilustrasi yang ini contohnya, yang ini. Kalau yang ini saya menggunakan yang gambarnya, kalau nggak salah ya, saya gunakan yang ini. Nah, illustrationnya, teman. Jadi tinggal dipilih kebutuhannya. Ya. Kalau yang ketiga ini, nah ini lebih ke 3 dimensinya, teman-teman. Jadi saya menggunakan, kalau nggak salah ini pakai yang gambar-gambar kartun, yang ini dia, iconic cute gitu ya, itu kurang lebih ya. Tapi kalau teman-teman kepengen bikin yang bentuk ke 3 dimensi realis juga bisa, teman-teman tinggal dipilih aja, di generate kan yang ini gitu ya, di generate, silakan klik aja lalu di generate. Itu nanti tergantung cepat lambatnya dari generate, itu tergantung banyaknya elemen. Tuh. Yang kedua, si styler ini saya suka. Styler ini hampir sama dengan kayak Bing, teman-teman. Jadi styler ini hampir sama kayak Bing. Jadi kalau Bing itu kan sama modelnya ya. Kalau pertama kali kita masuk Bing itu banyak pilihan, layoutnya macam-macam modelnya. Kayak gini contohnya nih. Ini yang beberapa yang saya sudah buat. Jadi kalau nggak salah videonya sudah ada, teman-teman boleh lihat menggunakan Bing bagaimana. Jadi kita bisa bikin macam-macam karakternya. Kayak karikatur lah, inilah gitu kan. Ini saya buat model-modelnya dan sampai seperti ini juga ada. Kalian boleh lihat video saya. Dan di sini selain dia bisa mengenerate seperti ini, jadi awalnya dia hampir sama kayak Leonardo ya, gambarnya bisa dipilih seperti ini tampilannya kurang lebih.
Dan kelebihan dari si Bing ini hampir sama kayak Styler teman-teman, jadi bisa mengenerate prompt-nya. Cuman kalau si Bing sendiri, kalau teman-teman menggunakan, oh saya kepengen misalkan mau ke bagian apa, mau di generate gitu ya, untuk si Bing-nya supaya gambarnya biar bagus, gimana caranya gitu kan. Nah teman-teman tuh, saya merasa kalau di Bing ini kurang apa ya, kurang si detail yang ada di Styler teman-teman. Ya itu dia. Tapi kalau masih bisa digunakan, masih aman, bagus-bagus juga gitu kan. Cuman kalau menurut saya pribadi, setiap AI kan punya kelebihan masing-masing. Nah itu dia ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan bebas Styler atau si Bing. Tapi kalau saya sih untuk mengenerate gambar dari objek foto menjadi 3 dimensi lebih nyaman menggunakan ini, lebih cepat, bagus gitu kan. Karena foto kita masukin, nanti saya buat videonya deh bagaimana caranya membuat dari foto dijadikan 3D ya menggunakan Styler. Ya banyak versi gitu ya. Itu dia. Dan saya suka dari si Styler ini teman-teman, dia waktu membuat prompt secara otomatis dia sangat detail banget, tergantung dari struktur map yang ada di sini. Oke, jadi antara si Styler dan Bing itu bersaing ya gitu ya. Itu dia. Oke, simpel ya teman-teman ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Dan saya lebih suka lagi di Styler-nya itu, kita bisa menggeser-geser layernya sesuai kebutuhan yang kita mau. Itu kelebihan yang saya suka. Jadi bisa geser-geser, bahkan bisa dipindah-pindah, bisa ditarik. Kalau misalkan mau dipindah TV-nya agak ke depan, tinggal pindahnya ke depan kayak gini, simple. Nah, dia akan pindah posisi. Jadi kayak Photoshop nih, layarnya tuh bisa dipisah-pisah gitu dia. Oke, selanjutnya adalah kita mencoba masuk ke bagian bagaimana kalau misalkan saya kepengen foto yang sudah saya ambil, saya buat, saya desain, terus saya download, kemudian di skalanya diperbesar. Ini menggunakan upscaler pakai pixel cut, itu lebih aman. Sebenarnya banyak banget teman-teman, tapi ada itu bayar. Nah, pixel cut ini yang lebih aman kalau menurut saya, dan tingkat kedetailannya ada juga yang ini upscaling apa gitu ya. Dia tuh ada garis tengah kalau di zoom. Kalau untuk pixel cut ini lebih aman ketika teman-teman mau dirubah menjadi mungkin diperbesar lebih bagus. Pakai ini lebih aman ya. Oke, lebih aman. Jadi ada bisa menggunakan, cuman kelebihan dari pixel cut ini kita perbesarnya hanya 2 kali teman-teman. Nah, jadi ketika kita mau 4 kalinya harus bayar. Kalau mau bayar pakai yang ini, namanya upscaling media. Nah, ini boleh. Jadi ini bisa diperbesar sampai 4 kalinya. Nah, itu ya, 4 kalinya maksimum ya. Saya nggak tahu, mungkin pengembangan kedepannya akan lebih banyak, bisa 6 kali dan sebagainya, kurang lebih ya. Kalau saya sih biasanya kalau ngedit pakai Photoshop lah, kurang lebih ya. Ngeditnya mau besar berapa, settingnya seperti itu. Terus kalau setelah foto kita dapat, terkadang kita mau rubah nih Pak, jadi mau jadi SVG atau menjadi vektor, ini gimana caranya gambar yang kita miliki? Ya gitu ya. Teman-teman, saran saya teman-teman bisa menggunakan Creative Fabrica. Ini dia. Dari gambar asli seperti ini, terus kemudian divektorin, masih bagus, sempurna. Karena ada beberapa vektor yang berantakan, jadinya ini lumayan rapih kalau menurut aku ya. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi bermanfaat. Sekali lagi, ini untuk desain grafis pemula harus gunakan beberapa AI yang saya sampaikan hari ini. Tapi saya nggak tahu kedepannya mungkin ada pengembangan AI lain yang lebih keren lagi. Ya bisa jadi lah, saling bersaing ya. AI bagaimana supaya lebih sempurna dan sempurna. Kurang lebih bisa jadi nanti yang tadinya terbaik menjadi di bawah, kita nggak tahu. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi bermanfaat guna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya STMIQ-nya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalam banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Sekian, terima kasih. Kita ketemu dengan materi yang berbeda.